Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1228086, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, Sustainable Development Goals. Program Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam ruang terbuka publik, termasuk dalam sustainable cities and communities yang bertujuan untuk mengakomodir kegiatan, keinginan, dan minat pengguna, memiliki keterkaitan antara ruang dan manusia dalam konteks sosial, serta ruang terbuka publik menjadi paru-paru kota guna mendukung perwujudan sebagai kota yang berkelanjutan. Sustainable Development Goals menyoroti ruang publik sebagai saran penting dalam pembangunan global. Sejarah. Dampak lingkungan dan sosial telah menjadi topik diskusi sejak konferensi Air Summit pertama pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Ini adalah awal dari kesepakatan untuk menangani masalah lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2000, tujuan pembangunan Millennium MDGs dibentuk sebagai kesepakatan pemimpin dunia untuk pembangunan global yang sistematis dan khusus. Selama periode waktu tersebut, terdapat beberapa peristiwa mendukung gagasan SDGs. Peristiwa yang pertama, pada tahun 1992, setelah konferensi Earth Summit, PBB kembali mengadakan konferensi di Rio de Janeiro. Hasil dari konferensi ini adalah Agenda 21, yang merupakan rencana tindakan global untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2000, untuk membuat dunia tidak ada pihak yang tertinggal, Millennium Summit, sebuah acara simbolis yang mempertemukan para pemimpin dunia di markas besar PBB di New York, dilaksanakan menurut laporan Sekretaris Umum. Kita harus menempatkan masyarakat di pusat dari segala kegiatan yang dilakukan. Pada tahun 2012, agenda KTT Rio +20 dimulai pada tahun Juni 2012. Lebih dari 100 kepala negara dan ribuan delegasi dari negara anggota PBB menghadiri konferensi ini. Beberapa tema yang dibahas dalam konferensi ini adalah ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2015, diputuskan pada konferensi KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB pada tanggal 25 September 2015 untuk mengadopsi 17 tujuan yang merupakan bagian dari komitmen lengkap Agenda 2030. Tujuan dari SDGs ini adalah untuk mencapai kemakmuran di tahun 2030, mulai dari 300 tujuan yang diusulkan selama 3 tahun terakhir. 17 tujuan akhirnya diputuskan dan diprioritaskan pada pertengahan 2015. Konsep SDGs, Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi,
dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. Ke-17 itu SDGs bersifat terintegrasi. Mereka mengakui bahwa tindakan di satu bidang akan memengaruhi hasil di bidang lainnya, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara-negara telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang paling tertinggal. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Kreativitas, pengetahuan teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalam setiap konteks. Indikator SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Di sidang umum PBB pada September 2015, 17 tujuan tersebut yaitu: yang pertama, kemiskinan; yang kedua, tanpa kelaparan; yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; yang keempat, pendidikan berkualitas; yang kelima, kesetaraan gender; yang keenam, air bersih dan sanitasi layak; yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau; yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri; yang kesembilan, inovasi dan infrastruktur; yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan; yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan; yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; yang ke-13, penanganan perubahan iklim; yang ke-14, ekosistem lautan; yang ke-15, ekosistem daratan; yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian untuk materi yang kedua dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.